Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Julianto. Unit kerja saya di SD Negeri Mulia Seno 3 Kecamatan Menjenang, Kabupaten Cilacap. Di sini saya akan bercerita tentang pengalaman saya ketika saya mendaftar program guru penggerak angkatan 7 tahun 2022 sampai dengan saya dinyatakan lolos dan menjadi peserta program guru penggerak angkatan 7 tahun 2022. Simak videonya selengkapnya berikut ini. Baik, saya akan mulai. Pada tahap pertama, ada beberapa langkah yang harus Bapak Ibu lakukan, seperti upload berkas, kemudian ada beberapa opsi soal atau esai yang harus diisi. Ini adalah jawaban saya. Ini ketika ada soal opsional ya, ini ada jawaban tentang kegiatan saya selain menjadi guru. Ini ada kegiatan yang memang benar-benar saya lakukan ya. Jadi kegiatan ini atau esai ini, soal-soal ini adalah menurut saya adalah harus yang betul-betul kita lakukan ya, yang real atau nyata yang kita lakukan, yang pernah kita lakukan. Jadi sebagai nilai plus kita nanti pada saat kita melakukan di tahap kedua di sesi wawancara. Ini adalah jawaban saya. Kemudian di esai selanjutnya ya, Bapak Guru, di soal nomor 1 ini ada pertanyaan seperti ini. Apa yang memotivasi saya ikut dalam program guru penggerak? Nah, tentunya silakan Bapak Ibu guru menjelaskan sesuai dengan jawaban atau sesuai dengan latar belakang Bapak Ibu guru ikut program guru penggerak. Ini adalah jawaban saya ya. Di sini diantaranya saya ingin menambah pengalaman dalam proses belajar mengajar sehingga ke depan mampu diaplikasikan atau dilaksanakan dalam dunia nyata ya. Ini kurang lebih jawaban saya. Untuk jawaban sendiri ini ada dihitung berdasarkan jumlah katanya ya. Kalau memang ada 500 atau 1000 ada minimalnya, silakan. Kalau kurang banyak silakan Bapak Ibu guru bisa menambahkan sendiri atau bisa mengimprovisasi sendiri ya kata-katanya. Ini adalah jawaban saya, kurang lebihnya seperti itu. Kemudian yang kedua, yang B, ini ada kelebihan apa yang mendukung peran sebagai guru penggerak. Di sini adalah Bapak Ibu harus menjelaskan kelebihan yang dimiliki oleh Bapak Ibu guru. Nah, ini jawaban saya. Saya di sini ada berkomunikasi, ada bersosial dan kesabaran, dan setiap jawaban ini harus dijelaskan ya sebanyak mungkin, lebih bagus ya, karena tadi harus ada minimal jumlah kata ya. Kemudian jawaban yang ketiga, untuk pertanyaan ketiga, inovasi saya untuk mencapai sebuah perubahan. Jadi ini adalah inovasi yang pernah Bapak Ibu lakukan ataupun ingin Bapak Ibu lakukan, kurang lebihnya ini adalah jawaban saya. Ini adalah gambaran singkatnya. Saya pernah melakukan kegiatan program saku-saku ya, satu pekan satu buku tentang kaitan dengan literasi kepada anak. Ini saya jelaskan langkah-langkahnya. Silakan Bapak Ibu guru sesuai dengan inovasi Bapak Ibu guru yang sudah ataupun yang akan dilaksanakan. Kemudian di soal esai nomor 2 di sini ada kesulitan apa ya? Ini kesulitan ketika berinteraksi dengan orang lain. Ini yang pertama ada kapan waktu kejadiannya, situasinya apa yang Anda hadapi. Nah, ini adalah jawaban saya. Ini di sini saya menjawab tentang pengalaman saya ketika saya menjadi anggota PKM ya. Ini kebetulan di luar guru. Karena di sini jawaban itu boleh selama kita menjadi guru ataupun di organisasi yang lain ya. Bisa menjadi organisasi yang resmi seperti di pemerintahan ataupun di luar seperti saya. Ini adalah jawaban saya karena saya kebetulan sampai hari ini masih menjadi anggota PKM, tepatnya saya sebagai sekretaris ya Badan Kemakmuran Masjid di kampung saya.
Ini saya jelaskan ya, ini jadi kronologi sebagai anggota PKM. Kemudian yang B, kesulitan apa ya, kemudian adakah penolakan, kemudian bagaimana respon Anda dalam situasi tersebut, kemudian upaya apa yang Anda lakukan. Nah, ini juga saya jelaskan ya, jelaskan tadi dari program yang tadi yang saya jawab sebagai PKM. Di sini saya jelaskan kesulitannya apa, kemudian di sini penolakannya ada apa tidak ya. Silakan Bapak Ibu sesuai dengan pengalaman Bapak Ibu guru. Kemudian yang ketiga, yang C, upaya apa saja yang dilakukan untuk mendapatkan komitmen dari berbagai pihak untuk bekerja sama. Jadi ini adalah jawaban saya, langkah-langkah saya atau upaya yang saya lakukan untuk mendapat komitmen dari berbagai pihak. Ini yang pertama sekali saya menjawab pada berdoa. Ini sangat penting ya sebagai tombak kita. Kemudian ada bersikap sabar, kemudian ada melakukan pendekatan persuasif, kemudian dengan bersikap amanah ya, sikap saling bertoleransi, sikap saling membantu atau bekerja sama. Jadi dijelaskan ya, silahkan lebih panjang kalimatnya lebih bagus ya. Kemudian yang D, bagaimana hasilnya? Hasil dari tadi dijelaskan ya, apakah berhasil atau gagal atau seperti apa, silahkan dijelaskan. Kemudian yang ketiga tentang tantangan ini ya, kapan waktu kejadiannya, permasalahan, tantangan atau kompleksitas apa yang Anda hadapi, kemudian gambarkan secara jelas. Ini saya menggambarkan ketika saya dalam proses pembelajaran di awal pandemi ya. Jadi boleh di pengalaman ketika mengajar ataupun pengalaman di luar mengajar ya, silahkan digambarkan secara jelas, secara rinci ya, tentunya sesuai dengan apa yang sudah kita alami. Kemudian nomor 2, upaya apa saja yang dilakukan untuk memahami situasi tersebut, peluang dan kesempatan apa saja yang Anda identifikasi dalam situasi tersebut untuk membantu Anda menghadapinya. Ini adalah jawaban saya. Upaya yang saya lakukan untuk memahami situasi tersebut antara lain ada menganalisa latar belakang masalah baik dari pihak siswa ya, kemudian dari pihak saya selaku guru, kemudian dari hal-hal yang lain untuk menunjang permasalahan ataupun kaitan dengan tadi ya. Kemudian yang B, dengan memilih strategi pencarian masalah atau solusi yang tepat. Nah, ini adalah Bapak Ibu memilih strategi atau pemecahan masalah yang tepat untuk menghadapi dari situasi atau permasalahan yang tadi sudah disebutkan di atas. Silahkan dijawab. Ini saya memilih adalah jawaban saya setelah menganalisa latar belakang masalah yang ada, maka tinggal memilih strategi pencarian masalah atau solusi yang sesuai dari semua faktor di atas, baik dari siswa, berbagai guru dan penunjang lain, khususnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain itu juga bekerja sama dengan pihak-pihak yang terkait ya. Kemudian yang ketiga, pertanyaan ketiga adalah pertimbangan-pertimbangan atau alternatif apa saja ya. Ini jawaban saya adalah pertimbangan-pertimbangan atau alternatif yang saya ambil berdasarkan permasalahan yang muncul. Yang pertama saya analisa dari aspek psikologi, kemudian saya jelaskan di sini dari aspek psikologi bagaimana psikologi para pelaku pendidikan terutama ya, khususnya kita dan siswa. Kemudian dari aspek iptek silahkan dijelaskan. Kemudian dari aspek lingkungan belajar dan orang tua ya. Kemudian nomor 4, tindakan apa yang kemungkinan Anda ambil dan bagaimana hasilnya. Ini tindakan saya tadi ya, dari aspek tadi saya jelaskan lagi. Dari aspek psikologi saya jelaskan tindakan apa atau pemecahan masalahnya seperti apa, saya sudah jelaskan. Kemudian tentang iptek tadi juga saya jelaskan di sini. Kemudian berkaitan dengan lingkungan belajar juga saya sudah jelaskan di sini. Kemudian yang nomor 4, masukan atau umpan balik. Nah, ini juga untuk bisa dijelaskan secara rinci ya. Ini sudah jawaban saya. Ini saya menceritakan tentang, kebetulan saya menjawab tentang pembelajaran juga, ini tentang di awal COVID juga. Ini saya menjelaskan bagaimana perubahan yang terjadi ya pada saat awal karena
awal pandemi kita harus berproses dengan teknologi kaitannya dengan seperti Zoom meeting dan sebagainya. Ini sudah saya jelaskan. Kemudian yang kedua, bagaimana cara Anda menyikapi masukan tersebut. Nah, ini juga saya jelaskan juga. Di sini saya ada beberapa pelatihan yang saya ikuti, tentunya yang tentunya merupakan arahan dari juga oleh kepala sekolah saya. Saya ada beberapa pelatihan bisa dijelaskan oleh Bapak Ibu guru, silahkan. Kemudian selain itu juga saya berkomunikasi dengan para orang tua dan siswa. Selain tadi dan atasan juga saya juga berkomunikasi. Kemudian yang ketiga adalah selain memanfaatkan masukan dan umpan balik dalam proses pengembangan diri Anda, hal berbeda apa yang Anda lakukan untuk mendukung proses pengembangan diri Anda? Jadi hal yang berbeda. Jadi silakan Bapak Ibu tuliskan kira-kira apa saja yang berbeda dari jawaban tadi atau dari yang Anda lakukan untuk mendukung proses pengembangan diri tadi ya. Ini kira-kira jawaban saya adalah yang pertama ada berdiskusi ya dengan orang yang lebih berpengalaman, tentunya dengan yang lebih senior. Kemudian mengikuti kegiatan sosial masyarakat seperti kegiatan agama dan Karang Taruna, seperti kepemudaan ya, ataupun bisa dengan hal yang lainnya. Kemudian juga saya mengikuti pelatihan atau webinar secara online karena waktu itu waktu pandemi ya. Kalau sekarang bisa langsung secara tatap muka. Kemudian selain itu juga saya mengasah kemampuan atau bakat saya dan mengikuti pertandingan ataupun olahraga tertentu ya. Kemudian yang kedua dari soal nomor 3 ini, cara-cara di luar kebiasaan yang saya lakukan, di mana hal tersebut membuat saya kurang nyaman namun mendukung proses pembelajaran. Ini jawaban saya. Saya juga menjelaskan tentang tadi dengan latihan membuat video pembelajaran yang menyenangkan untuk siswa, membuat latihan berbasis TIK, kemudian membuat grup kelas online ya, grup WhatsApp ya. Dan juga di sini saya ada membuat program dulu ada namanya guling ya, guru keliling. Jadi kami ketika awal pandemi melakukan kunjungan ke rumah-rumah ya dengan membuat kelompok belajar, kemudian kita keliling ya. Kemudian bagaimana aplikasi hasil proses pembelajaran yang Anda sebutkan di dalam proses Anda, ini jelaskan bagaimana hasilnya, apakah berhasil atau seperti apa. Kemudian yang terakhir yang nomor 5 tentang pengembangan diri ya. Yang pertama, kapan waktu kejadiannya, siapa yang Anda kembangkan. Nah, di sini saya pernah melakukan semacam pengembangan diri. Saya pernah melatih anak-anak tenis meja ya di sekolah saya, ataupun Bapak Ibu guru bisa jelaskan sesuai dengan pengalaman ya, melatih atau apa silahkan dijelaskan sesuai dengan pengalaman Bapak Ibu guru. Kemudian hal apa yang menjadi fokus pengembangan, nah silahkan diceritakan apa yang menjadi fokusnya ya. Ini sudah saya ceritakan. Kemudian yang C, dukungan apa saja Anda berikan kepada yang Anda berikan bagi orang tersebut, hambatannya, kemudian upayanya apa saja. Ini dukungannya ya, jawaban saya dukungannya saya memberikan arahan ya kan, memberikan doa juga ya dan sebagainya. Hambatannya tentunya juga harus disebutkan, ini beberapa hambatan ya. Kemudian upaya-upaya yang saya lakukan. Jadi seperti itu kurang lebih isai ya di tahap 1. Kemudian di tahap 2-nya saya akan bercerita di tahap 2-nya. Ketika sudah selesai di tahap 1 ya, kemudian saya dinyatakan lulus, bahwa di tahap 1 tadi ya kurang lebih di bulan Maret April ya, kemudian di tanggal 22 Juni selang 2 bulan saya dinyatakan lulus ya, berarti sekitar 2 bulanan saya dinyatakan lulus. Ada surat dari kementerian langsung ya. Kemudian saya langsung masuk ke tahap 2 ya. Tahap 2-nya ini ada beranda SIM PKB-nya, ini adalah beranda di tahap 2 ya. Ini ada di tahap 2 nanti Bapak Ibu guru ada seleksi simulasi mengajar, kemudian ada seleksi wawancara. Nah, untuk simulasi mengajar ini tanggalnya ya,
sekitar antara 4 sampai 19 Agustus. Kemudian setelah selesai nanti Bapak Ibu guru juga akan melakukan seleksi wawancara 1 sampai 26 Agustus. Untuk simulasi mengajar ya, ada unggah RPP, kemudian nanti setelah itu Bapak Ibu mengajar tanpa siswa ya. Nanti kemudian setelah itu ada dua asesor yang nanti akan memberikan pertanyaan kepada Bapak Ibu guru terkait pembelajaran yang sudah dilaksanakan. Nah, setelah tahapan itu nanti Bapak Ibu guru akan masuk ke seleksi wawancara yang waktunya itu berarti sekitar masih dalam bulan yang sama ya, hanya beberapa minggu saja. Nanti akan muncul jadwalnya di SIM PKB Bapak Ibu guru. Nah, di wawancara ini pengalaman saya adalah jawaban pertanyaan-pertanyaan itu adalah sesuai dengan tidak jauh berbeda dengan jawaban isai tadi ya di tahap satunya. Jadi silahkan dipelajari kembali apa yang sudah dituliskan di isai atau di tahap 1. Ini akan digali kembali di wawancara dan waktunya ini 1 jam sampai 1 jam setengah. Tapi untuk saya sendiri kemarin adalah 1 jam. Dan alhamdulillah di tanggal 26 September ya, saya dinyatakan lulus ya. Ini ada surat lagi dari kementerian, dan di sini adalah pengumuman kelulusan hasil seleksi tahap 2 ya, calon guru penggerak atau dosen. Saya lulus dan saya akan mengikuti pendidikannya mulai pembukaan nanti di tanggal 20 Oktober 2022. Jadi seperti itu pengalaman saya Bapak Ibu guru, semoga bermanfaat. Jadi sekali lagi bahwa dalam proses guru penggerak ini adalah betul-betul pengalaman-pengalaman Bapak Ibu guru yang sudah pernah Bapak Ibu guru lakukan, sehingga ketika nanti pada saat wawancara Bapak Ibu guru menjawabnya adalah jawaban yang asli dan tanpa ada opini ataupun rekayasa dari Bapak Ibu guru. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.